Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Bertemu lagi di Benteng hari ini bersama Cindini, edisi Senin 18 Oktober 2021. Nah, untuk berita utama hari ini masih mengenai jembatan yang roboh yang berada di Paku Haji. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bengkulu Tengah, Samsul Bahri SPDMM, angkat bicara terkait dengan ambruknya jembatan Desa Paku Haji, Kecamatan Pondok Kubang ke sungai. Ia menegaskan jika jembatan tersebut sengaja dirobohkan untuk mempermudah pekerja dalam melakukan pembongkaran kerangka jembatan. Samsul menuturkan jika dalam melakukan pembongkaran terdapat 12 segmen tahapan sejak beberapa hari lalu telah dituntaskan seluruhnya, sehingga saat ini akan dilakukan pemilihan kerangka jembatan yang akan dipasang kembali. Diketahui bagi kontraktor PT Karangningo diberikan waktu 50 hari ke depan untuk menuntaskan pekerjaan tersebut, kemudian menghindari adanya kegagalan pemasangan, pihaknya akan melakukan peningkatan secara ketat. Nah, tim dari pabrikasi kerangka diminta melakukan pengecekan dan mengganti bahan yang sudah tidak bisa digunakan kembali. Kami juga akan meningkatkan pengawasan hingga jembatan tuntas sebagaimana mestinya, kata Samsul. Terpisah, Ketua Komisi 1 DPRD Benteng, Arsyad Hamzah SE, ini menuturkan jika terkait dengan nyaris ambruknya jembatan dinilai bukan lantaran faktor cuaca atau bencana alam. Untuk itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perihal tersebut. Nah, yang jelas, saksi banyak melihat dan menyaksikan bahwa ambruknya jembatan tersebut bukan karena bencana alam. Pada saat jembatan itu ambruk, sebelumnya tidak ada hujan dan tidak ada angin. Kita minta APH tangani kasus jembatan, kita dari wakil rakyat turun melihat jembatan tersebut, pungkas Arsyad. Untuk berita selanjutnya mengenai pemilihan Putri Pariwisata Benteng. Nah, tuntas sudah rangkaian pemilihan Putri Pariwisata di Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2021 pada Grand Final yang diadakan di kawasan wisata pantai Sungai Suci. Oktania Wulandari terpilih sebagai pemenang dan berhak menyandang gelar Putri Pariwisata. Sementara kontestan lainnya yang semula digadangkan menang, Alfiani Wulandari, harus puas berada di bawah Oktania bersama dengan Gusni Purwaningsi. Oktania, pelajar asal desa Talangpau, Kecamatan Pondok Kelapa, terlihat begitu senang, bahagia bercampur haru atas pencapaiannya dan mengenakan mahkota di atas kepala sembari memegang piala. Oktania melemparkan senyum lebar kepada tamu undangan dari atas panggung. Sementara itu, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setdakap Benteng, Mun Gumiri SIP MH, dalam sambutannya mengatakan ajang pemilihan Putri Pariwisata ini merupakan ajang positif dalam rangka mempromosikan pariwisata daerah. Mun meminta agar setelah terpilihnya pemenang ada tindak lanjut sehingga sasaran dari kegiatan tercapai. Sekali lagi selamat untuk Adinda Oktania yang terpilih sebagai Putri Pariwisata Bengkulu Tengah. Dari hal utama kita ke halaman edukasi, Icon Fest bergulir. Man IC buka bermacam lomba. Icon Fest Anniversary 5 tahun Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia atau kita sebut Man IC di Kabupaten Bengkulu Tengah telah bergulir. Berbagai macam perlombaan digelar untuk memeriahkan acara tersebut. Di antaranya lomba cipta puisi, baca puisi, musikalisasi puisi, lomba speech, dan lomba storytelling untuk tingkat SMP maupun MTS dan SMA, SMK, MA senasional. Kemudian untuk tingkat provinsi berupa lomba kompetensi matematika, IPA, IPS, dan PAI tingkat SMP maupun MTS. Panitia penyelenggara Cici Mulyasari MPD mengatakan jika pendaftaran akan ditutup pada Senin 1 November 2021 mendatang. Peserta dapat berasal dari dalam Provinsi Bengkulu maupun luar provinsi sesuai kategori yang telah ditetapkan. Cici menjelaskan terkhusus untuk perlombaan tingkat provinsi pihaknya telah menyiapkan hadiah. Ini berupa beasiswa bagi pemenang. Juara 1 senilai 15 juta rupiah, juara 2 senilai 10 juta rupiah, dan juara 3 sebesar 7,5 juta rupiah. Dari halaman edukasi kita ke halaman liputan 11 RBT, 44.247 warga Benteng berhasil divaksin. Upaya vaksinasi terus dilakukan Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah. Saat ini terdata sebanyak 44.247 warga telah divaksin dosis 1.
sedangkan 25.941 orang telah divaksin dosis kedua. Kasih Surveillance dan Imunisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Nurul Fajri Escape mengatakan berdasarkan data vaksinasi telah mencapai 47,00% atau 44.247 orang yang telah divaksin dosis pertama, sedangkan 25.941 atau 28,15% orang telah vaksin dosis kedua. Sementara itu, upaya vaksinasi yang dilakukan berdampak pada penurunan jumlah kasus COVID-19 saat ini. Terbukti, dalam beberapa hari terakhir positif COVID-19 di Benteng nihil. Beberapa hari terakhir tidak ditemukan adanya penambahan kasus positif COVID-19, namun secara keseluruhan dari pertama kali masuknya COVID-19 ke Bengkulu Tengah, jumlah positif COVID-19 ini mencapai 920 orang. Rinciannya 885 orang sembuh, 1 orang isolasi, 166 orang suspek, dan 34 orang meninggal dunia. Itulah tadi beberapa informasi maupun berita yang terbit di Koran Harian Rakyat Benteng edisi Senin 18 Agustus 2021. Seperti biasa, ini menyarankan kalian untuk berlangganan koran agar setiap berita yang kami update setiap harinya Anda tidak ketinggalan. Kalian juga bisa mengakses website resmi kami di rakyatbenteng.com. Follow juga semua media sosial kami dari Facebook, Twitter maupun Instagram, dan yang belum subscribe channel YouTube kami jangan lupa untuk di subscribe, dan yang udah subscribe jangan lupa untuk di like, share ke semua media sosial yang kami punya, dan aktifkan notifikasinya agar setiap video kami upload kalian orang pertama yang menontonnya. Saya Jenny dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca korannya, tonton channelnya RBT milik kita bersama.